Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resume materi diklat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Septiana Rahmadiningsih dari kelompok Kartini Online. Materi yang pertama adalah materi penulisan CV dengan judul Boost Your Skills with Effective and Competitive CV Writing Strategies oleh Kak Ferry Ardiansyah. CV atau Curriculum Vitae merupakan hal yang sangat penting, berisi hal-hal mengenai diri kita seperti pengalaman maupun prestasi, yang dimana batas maksimalnya adalah 2 lembar. Selanjutnya, mengapa CV bisa gagal? Yang pertama, tidak sesuai dengan kualifikasi. Yang kedua, tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga, tidak terlihat memenuhi sama sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat CV yang menarik. CV yang menarik adalah CV yang bisa menunjukkan kepada HRD atau user bahwa kandidat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, ditunjang dengan portofolio. Nah, berbicara mengenai CV pasti digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, di sini ada 2 jenis lowongan pekerjaan. Yang pertama general recruitment, yang kedua specific recruitment. Apa saja struktur dari CV? Yang pertama ada foto, yang kedua nama dan posisi yang dilamar, 3 kontak dan domisili, 4 ringkasan profil, 5 detail pendidikan, 6 pengalaman, 7 komunitas atau organisasi, 8 sertifikat kepanitiaan, 9 prestasi, 10 skills. Selanjutnya ada ATS atau Application Tracking System, yakni sistem yang dirancang untuk membantu menyaring resume, melacak pelamar, dan mengelola interaksi selama proses seleksi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari? Yang pertama, yang harus kita lakukan: 1. Baca info loker dengan teliti. 2. Lengkapi informasi CV. 3. Buat CV sesuai posisi dan target. Nah, yang jangan dilakukan adalah 1. Hanya membaca general requirement. 2. Informasi CV kurang. 3. Menggunakan 1 CV untuk berbagai macam lowongan pekerjaan. Memasuki materi yang kedua adalah ISMA, Preparation and What to Expect. ISMA adalah skema beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendanai mahasiswa Indonesia untuk program mobilitas suatu semester di universitas-universitas dan industri terkemuka di luar negeri. Nah, ada beberapa manfaat dari ISMA. Yang pertama, memperoleh 20 SKS. Yang kedua, pemahaman lintas budaya. Yang ketiga, multidisiplin. Yang keempat, meningkatkan jaringan internasional. Yang kelima, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir adalah menambah pengalaman karir. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah motivasi. Kita sangat perlu memotivasi diri kita untuk dapat mengikuti ISMA. Yang kedua, waktu. Ketiga, dana. Keempat, tes kemampuan bahasa Inggris. Kelima, tes esai. Dan terakhir adalah kesiapan dokumen. Nah, tahapan yang perlu kita cermati yaitu yang pertama adalah tes IELTS, yang kedua pendaftaran, 3 tes kewarganegaraan, keempat melengkapi dokumen, kelima wawancara, dan yang terakhir adalah pengumuman diterima atau tidak. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang bisa lolos ISMA. Yang pertama, IPK atau nilai tes bahasa Inggris mencukupi. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan eksternal. Yang ketiga, menunjukkan kepemimpinan. Yang keempat, memiliki bakat khusus di bidang seni dan teknologi. Nah, mengenai IELTS sendiri, cara mendapatkan IELTS yang tinggi itu ada 2, yakni pembiasaan speaking English, yang kedua praktik serta latihan secara rutin. Dengan kita memperbanyak berbicara menggunakan bahasa Inggris, kita pasti dapat terbiasa dalam mengerjakan soal nanti. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan ditanyakan? Mengenai pertanyaan esai ada 4, yaitu yang pertama ada prestasi, yang kedua rencana untuk komunitas internasional, yang ketiga pengalaman di kondisi sulit, yang terakhir adalah kondisi kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.